Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel. Di video ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya ya mengenai cara pembuahan, pemangkasan pohon anggur untuk menghasilkan buah. Bagaimana ciri-cirinya, seperti apa cara proses pemangkasannya, dan ini adalah sampel pembuahan di tabu lampot. Ini jenis varian anggur Veles ya. Varian ini sudah ada di pot ini setahun lebih sedikit, dan dulunya pernah berbuah. Sudah pernah berbuah sekali. Karena berhubung potnya berukuran kecil, ini berukuran berapa ya? 30 mungkin ya, atau 35. Jadi proses pembuahannya saya tidak bisa melakukan proses pembuahan maksimal. Maksudnya dengan kondisi pertumbuhannya juga kayaknya ya biasa-biasa aja ya, tidak terlalu vigor, dan cabangnya juga tidak merata. Maksudnya tidak merata dan tidak tertata seperti saat saya menanam di grounding seperti ini. Kalau yang di grounding seperti ini mungkin saya bisa menjadikan seperti sistem teralis seperti ini ya. Ini yang saya tanam di grounding, saya jadikan sistem teralis ke sana, lalu di atas saya pelihara batang untuk pembuahan ya, untuk batang pembuahannya seperti ini saya gantung. Jadi ini seperti semi teralis tapi seperti para juga. Karena ke atas kemudian dia ke horizontal juga, vertikal kemudian horizontal juga. Namun untuk di tabu lampot, cara seperti itu ya kadang bisa dipakai. Namun seringnya kalau di tabu lampot yang kecil itu tidak begitu berlaku sistem seperti teralis ataupun para. Jadi kita bisa memangkas di mana aja, di mana bat potensial itu bisa mengeluarkan calon buah. Yang penting kita bisa memilih bat yang besar. Nah, sebelum kita bicara ke situ, ini saya akan sedikit mengulas kembali flashback ya. Karena ini adalah pohon Veles, jenis anggur Veles yang sudah ikut saya berikan pupuk pembuahan sebelumnya. Waktu itu ini ya sampelnya. Saya melakukan pembuahan di pohon anggur jenis varian Gosvi. Di sini, di sana ada grounding ya. Pohonnya lumayan besar di situ. Ke atas ini, lalu saya buat sistem para di atas ini, dan kemarin sekitar 10 harian mungkin ya, 9 hari atau 10 hari saya terakhir pangkas pembuahan. Dan di sini alhamdulillah meskipun bunganya tidak terlalu besar, tapi lumayan banyak yang keluar. Hanya saja bunganya ya agak kecil-kecil gitu. Ini entah ini bunga PHP atau bisa jadi atau enggak ya, enggak tahu. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik untuk proses pembuahan. Hanya saja dia tidak bisa apa ya namanya ya, besar buahnya. Karena untuk jenis varian ini Donetski, buah perdana ya, buah pertama kali ini, saya tidak berharap banyak. Kalau saja dia mengeluarkan buah juga sudah syukur alhamdulillah. Yang ini juga sepertinya ada bunganya, hanya saja belum terlihat besar ya. Mungkin seiring waktu nanti akan terlihat bunganya. Sambil menunggu ini juga ada ya. Nah, meskipun tidak terlalu besar tapi lumayan lah buat meramaikan halaman depan rumah yang bisa digelantungi oleh butir-butir anggur. Karena waktu itu saya melakukan penyemprotan atau proses bukan semprot, pembuahan pada pohon ini, pohon anggur Gosvi, dan kemudian ini juga ikut saya ikut sertakan ya, pohon anggur varian Veles ini. Setiap kali saya melakukan penyemprotan, ini juga ikut kesemprot. Jadi mungkin juga ya istilahnya kalau di tempat saya itu gandeng geret. Sekalian saja saya lakukan pembuahan, penyemprotan pada anggur Veles. Namun saya belum melakukan pemangkasan pembuahan karena
waktu itu saya belum sempat ya. Saya masih fokus di pohon yang di grounding itu. Dan saat ini mulai terlihat ini ada calon-calon bunga PHP seperti ini ya. Ini di ujung dari pohon anggur jenis Velas ini sudah mulai keluar bunga-bunga PHP seperti ini. Kemudian ini juga ada, mana tadi ya? Saya lihat di sini juga ada seperti ini, meskipun kecil tapi kita bisa membedakan antara sulur dan bunga. Karena ini sudah seperti bunga, hanya saja ukurannya kecil ya. Kemudian lagi juga ada keluar lagi tadi ya. Ini juga meskipun kecil tapi kalau kita paham, ini kita bisa melihat perbedaan antara bunga dan sulur. Ini bunga, hanya saja ini kecil bentuknya, seperti bunga PHP gitu. Ini kalau ini kutu kebul nih, kutu putih nih, dihilangkan dulu aja. Dan banyak juga, ini juga ada. Nah, kalau seperti ini, menurut pengalaman saya tahun lalu, itu pertanda bahwa dia sudah siap untuk melakukan pangkas pembuahan. Dan karena saya sempatnya saat ini, ya langsung saja saya akan melakukan proses pemangkasan atau pemilihan batang untuk pembuahan, pemilihan matabat maksudnya ya, untuk proses pangkas pembuahan kali ini. Saya akan mulai mengurutkan mulai dari ujung sini ya, dari mulai yang ada bunga PHP-nya ini akan mundur, karena ini ada dua cabang utama yang saya lilitkan melingkar dan juga melingkar sini ya, dan juga ada yang di atas. Saya akan memilih matabat potensial. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, di sini waktu itu saya pangkas, ya kan? Di sini saya pangkas, kemudian ini tumbuh ke sana hingga ke ujung tadi yang sampai mengeluarkan bunga PHP tadi ya. Di sini kemungkinan saya akan melakukan pembuahan. Oh ya, ini juga kebetulan di sini matabatnya bagus nih. Tuh, matabatnya bendol. Aduh. Nah, ini saya akan coba melakukan pemangkasan di sini saja, di antara batang. Ini akan saya buang dulu ya, agar tidak mengganggu pandangannya. Ini saya pangkas, daunnya saya buang. Ini juga, mana nih? Oh, nggak kelihatan. Ya, daunnya ini akan saya buang. Ini ada cabang mata tunas di sini juga akan saya buang. Jadi mungkin saya akan di sini juga ada lagi nih, lumayan bagus ini matabatnya. Saya akan coba membuat atau menyiapkan 3 matabat di sini. 1, 2, 3 di sini ya. 1, 2, 3. 3 matabat saya persiapkan untuk proses pembuahan atau proses keluarnya bunga nanti. Ya, berharap sih akan keluar nanti tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya keluar, nanti akan saya pilih, akan saya sortir. Jika bunganya ada yang besar, biasanya dompolan dari Velas tuh bunganya tuh, dompolannya tuh besar sekali ya, klasternya tuh besar sekali. Hanya saja ukuran dari berinya itu kecil. Jadi ya memang ya berimbang lah, hampir seperti Jupiter mungkin ukurannya sekecil itu, tapi dompolannya besar dan rasanya tentu manis jenis Velas ini. Dan untuk ke belakangnya ini saya akan memangkas ujung dari tunas-tunas ini ya. Ini mata tunas yang sudah panjang, kemudian nanti ujungnya saya pangkas. Ini juga sama, saya pangkas. Lalu ke belakang juga ini ada mata tunas baru. Nah, ini yang membawa calon bunga sebenarnya ini, tapi kecil. Jadi saya akan coba pangkas saja ujungnya saja, dan saya menyisakan beberapa helai daun untuk pencegah agar matabat yang ada di belakang seperti ini sebenarnya juga bagus, matabatnya ini besar nih. Aduh, mana nih? Nggak kelihatan ya. Nah, matabatnya ini sebenarnya daun.
Nah, martabat ini sebenarnya besar nih, bagus ini. Hanya saja saya sudah memilih 3 yang ada di depan sini, jadi yang belakang saya pertahankan saja. Dan untuk ujung-ujungnya dari mata tunas seperti ini akan saya buang. Tujuannya apa? Kenapa kok mata tunas, ujung dari mata tunas itu kita buang? Tujuannya agar nutrisi fokus untuk berjalan ke ujung dari batang ini, kemudian agar martabat ini bisa cepat pecah. Kalau kita biarkan mata tunas yang ada di sini yang seperti sebelumnya, yang ini kan sudah saya pangkas ya. Kalau ini kita biarkan, nanti mata tunas ini akan terus bertumbuh dan kemungkinan nutrisi akan tersalurkan ke arah sini. Untuk itu kita cegah ujung dari ujung dari mata tunasnya ini kita pangkas. Kita fokus nutrisi ke arah sini untuk melakukan proses pemecahan martabat ini ya. Begitu juga untuk yang di atas ini. Untuk yang di atas ini juga nanti akan saya cari martabat potensial, yaitu martabat yang sekiranya bagus ya. Di sini juga ada nih. Karena ujungnya ada di sini. Terus ke atas ini ya. Ini kecil, batangnya kecil. Ujung dari ini batangnya kecil, ini pertumbuhannya memang agak lama ini. Kalau yang velas ini, kalau nanamnya di pot seperti ini ukuran 30 kecil masalahnya. Jadi saya akan di sini saya lihat ada mana nih, nggak kelihatan. Ah, ini dia. Ah, ini di sini ada martabat yang sudah lumayan matang ya, sudah membesar. Saya akan buang tunas airnya. Ini juga di belakang buang tunas airnya, dan saya akan pangkas di bagian sini. Sini langsung saya pangkas di bagian sini ya. Oke. Nah, jadi berharap martabat ini pecah dan mengeluarkan bunga. Di belakang juga ada. Ini. Nah, di sini juga ada. Saya akan buat sekitar 2 atau 3 ya. Ini saya buang. 1, 2 di sini depan. Untuk yang belakang di bawah ini kayak kelihatannya kurang bagus. Jadi meskipun nanti ini akan pecah tunasnya, kemungkinan ya saya lihat dulu apakah membawa bunga atau tidak. Kalau tidak ya saya buang. Jadi saya akan mempertahankan yang ini, yang sini sama dengan yang ini yang depan. Oke. Dan belakang ini juga sama, perlakuannya seperti tadi. Ujung dari mata tunasnya dipangkas. Begitu juga ini dipangkas. Oke, ini ada ujungnya juga nih. Kita membawa bunga tadi PHP, tapi bunganya itu sebagai tanda sinyal bahwa pohon ini sudah siap untuk dibuahkan. Nah, seperti itu. Ini juga ada martabat ada enggak ya? Enggak ada, tapi buang aja lah ya, tidak terlalu banyak. Nanti dia akan terubus keluar ujung dari bunga baru lagi. Yang ini nanti akan saya bersihkan ya. Nah, kurang lebih seperti itulah proses pemangkasan pemilihan martabat pada pohon anggur yang kita tanam di pot atau media terbatas. Untuk pembuahannya jangan terlalu nafsu ya. Untuk pembuahannya, karena proses pembuahan di dalam pot dengan pembuahan di tanah langsung grounding itu memang agak sedikit berbeda. Jangan terlalu nafsu, maksudnya jangan terlalu serakah berharap dompolan banyak di sini, karena apa ya namanya ya, hasil dari buah yang keluar itu biasanya berasal dari apa yang kita berikan di dalam pot ini, atau nutrisi yang kita berikan di dalam sini. Semakin banyak atau tepat waktu, tepat sasaran kita memberikan nutrisi di pohon yang ada di pot ini, maka buahnya bisa maksimal. Tapi kalau kita hanya sekedar memberinya sebatas memberi pupuk seperti ya pada umumnya ya, jadi ya jangan terlalu berharap banyak buahnya akan bisa banyak atau besar.
kalaupun dia keluar banyak atau besar, itu sebenarnya harus berhati-hati. Takutnya di musim berikutnya dia akan bermasalah, atau setelah panen dia akan bermasalah karena pohon masih kecil, batangnya masih, saya maksud ini pohon batangnya masih kecil. Kalau kita terlalu membuahkan pohon anggur ini buahnya yang terlalu banyak, efeknya nanti ke belakangnya jadi kurang bagus. Jadi ya santai saja, yang penting pohon kita bisa berbuah dan bisa sampai matang dan hingga panen. Oke, saya rasa cukup sekian sedikit informasi dari saya atau sharing mengenai cara proses pembuahan di pohon anggur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.